Supayo kita panggil dari Jogja. betul. Kita sambut. Inilah Bambang Purwoko. Monggo Pak. Waduh. Kabaripun panjenengan pripun Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai di Jambi yang masyarakatnya ramah, damai, tenang, menyenangkan. Saya senang berada di tengah audiens yang sangat tertib, sangat disiplin, sangat menyenangkan. Satu kalimat untuk kesan menginjak bumi sepucuk Jambi 9 Lurah Pak. Damai. Damai, luar biasa. Jambi damai. Kita berikan aplaus kembali untuk moderator kita, Bapak Bambang Purwoko. Monggo Pak, monggo Pak. Baik, kita akan segera mulai acara debat publik calon gubernur Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang berbahagia di studio, para pemirsa di seluruh pelosok negeri Jambi, di seluruh pelosok provinsi Jambi. Acara debat publik malam ini adalah sebuah forum yang luar biasa yang akan berpengaruh dan ikut menentukan nasib pemerintahan dan pembangunan Provinsi Jambi 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, di awal debat publik ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama mencermati penampilan putra-putra terbaik Jambi yang sudah bersiap untuk kembali memimpin, untuk bertanding memimpin Jambi 5 tahun ke depan periode 2016-2021. Baik Bapak Ibu sekalian di studio maupun pemirsa di rumah, kita akan segera mulai. Kami akan mohon para calon gubernur Jambi untuk tampil ke podium. Yang pertama, calon nomor urut 1, Bapak Hasan Basri Agus, kami persilahkan. Ya. Terima kasih. Yang kedua, calon nomor urut 2, Bapak Zumi Zola Zulkifli, kami persilakan. Baik, Bapak Hasan Basri Agus, Bapak Zumi Zola Zulkifli, para hadirin sekalian pemirsa, sebelum kita mulai debat ini, saya sekaligus atas nama tim pakar ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan tujuan dan aturan selama debat ini berlangsung. Yang pertama, saya harus menekankan bahwa tujuan dari debat publik ini ada 3. Yang pertama, bagaimana kita ingin membangun tata pemerintahan yang baik atau good governance, yaitu pemerintahan yang memberikan penekanan kepada adanya kompetensi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, birokrasi yang responsif, efisien dan efektivitas dan efektif, juga penegakan hukum yang adil dan pemberian kesempatan kepada semua warga masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Tujuan yang kedua dari debat ini adalah kita ingin Bapak Ibu sekalian juga mengetahui di ranah politik bagaimana hubungan eksekutif dengan legislatif, hubungan gubernur dengan wakil gubernur, bagaimana manajemen PNS, penempatan PNS, juga hubungannya dengan tim sukses nantinya. Yang ketiga, tujuan dari debat ini adalah kita ingin mengkaji beberapa permasalahan terkait
kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, kehidupan beragama dan budaya. Sehubungan dengan itu, ada 6 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ini untuk para pendukung semua, sesi pertama nanti akan berisi pemaparan visi misi masing-masing calon gubernur. Sesi kedua adalah penajaman visi misi. Saya akan memberikan pertanyaan baik kepada calon gubernur nomor urut 1 maupun calon gubernur nomor urut 2. Sesi ketiga, elaborasi atau pendalaman terhadap program kerja. Ada pertanyaan untuk nomor urut 1, dilanjutkan dijawab oleh nomor urut 2, lalu ada pertanyaan dari saya untuk calon nomor urut 2, diteruskan dijawab oleh calon nomor urut 1. Sesi keempat, segmen keempat adalah saling bertanya antar calon gubernur. Segmen kelima ini yang disebut dengan debat, the real debat. Segmen kelima adalah debat antar calon gubernur, yaitu masing-masing calon akan mendapatkan kesempatan untuk bertanya, menanggapi, dan menanggapi balik. Segmen terakhir, segmen keenam adalah pernyataan penutup, di mana masing-masing calon akan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan closing statement. Dan semua nanti diatur ada waktunya yang bisa dilihat pada timer di depan. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, para pemirsa di rumah, kita masuk ke segmen pertama. Kepada calon nomor urut 1 dan 2, nanti kita mulai untuk menjawab calon nomor urut 1. Masyarakat Jambi bertanya, apa visi misi Bapak untuk memimpin Jambi 5 tahun ke depan, khususnya di bidang pemerintahan dan kebutuhan dasar. Kami persilahkan Bapak Hasan Basri Agus, waktunya 4 menit sejak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur, yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para undangan sekalian berbahagia, hadirin dan rakyat Jambi yang saya cintai. Pembangunan itu haruslah dimulai dari niat baik dan perencanaan yang terukur. Hasilnya akan terlihat nyata pada akhir periode pembangunannya. Jambi emas, ekonomi maju, aman, adil dan sejahtera diawali oleh 2 hal tersebut. Alhamdulillah capaiannya. Pertama, dari sisi ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi Jambi berada pada urutan pertama di Sumatera dan kedua Indonesia. Dana APBD sudah mencapai 3,6 triliun yang pada tahun 2010 hanya mencapai 1,4 triliun. Tingkat pengangguran per Agustus tahun 2014 5,08% dengan angka kemiskinan sebesar 7,92%, berada di bawah angka nasional. Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Provinsi Jambi sudah 3 kali berturut-turut mendapat WTP dan infrastruktur jalan kondisi mantap mencapai 74,82%. Pelabuhan Ujung Jabung sedang dalam pembangunan. Pasar Angso 2 sebentar lagi menjadi pasar modern. Bandara Sultan Taha sudah dikembangkan, dijadikan embarkasi haji antara. Jembatan Gentalara sebagai simbol kota Jambi. Dari sisi keamanan, alhamdulillah daerah kita termasuk daerah yang aman di Indonesia. Ini dilihat dari indeks kebebasan sipil Provinsi Jambi termasuk kategori tinggi 84,50% dan menjadi provinsi keempat sebagai tujuan investasi teramah di Indonesia. Kemudian dilihat dari sisi keadilan pemerataan pembangunan, tidak perlu diragukan lagi sebab tidak banyak provinsi Indonesia yang memiliki program 1 miliar 1 kecamatan. Bahkan kita telah ditiru oleh provinsi lain. Melalui program ini kita telah membedah rumah rakyat miskin sebanyak 27.000 unit, membantu lebih dari 56.000 orang sakit melalui program Jamkesmas, memberi 4.000 UMKM dan lain sebagainya. Dilihat dari aspek kesejahteraan, angka indeks pembangunan manusia Provinsi Jambi mencapai 74,35, di atas IPM Indonesia 73,81%, naik 2 digit di tahun 2010. Angka ini sekaligus juga menunjukkan berhasil atau tidaknya seorang pemimpin membangun kesejahteraan rakyatnya
sesuai dengan amanah Undang-Undang Pemda sebagai urusan wajib pemerintah daerah. Dari sisi rumah yang sangat miskin yang sudah kita bedah mencapai tinggal lagi sekitar 7.174 dari 34.180 rumah tangga sangat miskin. Ternyata menurut BPS tahun 2015 ini masyarakat Jambi menempati peringkat kedua bahagia se-Sumatera. Dengan demikian visi Jambi Emas ke depan kita rubah, tidak lagi Jambi Emas ekonominya maju, aman, adil, sejahtera, tapi kita tambah dengan kalimat ekonomi lebih maju dengan kemandirian ekonomi sebagai visi baru. Hadirin dan rakyat Jambi yang kami hormati, banyak bidang-bidang lain, bidang pemerintahan, aparatur. Untuk kebijakan kami tempuh dalam bidang pemerintahan aparatur ini adalah melakukan segera mungkin penataan struktur organisasi perangkat daerah. Di bidang hukum juga demikian, di bidang politik, di bidang pendidikan, dan ada lagi di bidang kesehatan. Indikasi capaian bidang ini cukup mengembirakan seperti angka kematian ibu turun 32% dari tahun 2010 dan sebagainya. Di sisi lain di bidang perumahan, air bersih dan listrik, realisasi bedah rumah melalui program Samisake 27.006 unit sampai tahun 2014. Rumah tangga mempunyai akses terhadap air layak dikonsumsi 62,03% tahun 2015. Kebijakannya melanjutkan program bedah rumah layak huni dengan 2 miliar per kecamatan. Di bidang ketahanan pangan juga demikian, akan melanjutkan program kampung pangan terpadu. Terima kasih. Waktunya habis. Demikian. Ya. Terima kasih. Semoga Allah SWT meridhoi niat baik kita. Cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk Bapak Zumi Zola Zulkifli. Pertanyaan yang sama, masyarakat Jambi ingin mengetahui visi misi Bapak seandainya terpilih menjadi gubernur, khususnya di bidang pemerintahan dan kebutuhan dasar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Good evening, ladies and gentlemen. Salam 2 jari. Yang saya hormati Bapak Pejabat Gubernur Jambi atau mewakili, yang saya hormati unsur Forkopimda ke Provinsi Jambi, Bapak Kapolda, yang saya hormati Ketua dan anggota DPRD Provinsi Jambi, yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Provinsi Jambi, yang saya hormati Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi, yang saya hormati Bapak Moderator, Bapak Dr. Andes Bambang Purwoko, yang saya hormati abang saya, Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus, dan Mas Edi Purwanto. Yang saya hormati para undangan, tim pendukung dari kedua pasangan calon gubernur. Yang saya hormati TV RI Jambi, Jambi TV RI Jambi, dan seluruh masyarakat Jambi yang saya cintai dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa sama-sama hadir di acara rangkaian debat kandidat calon gubernur Jambi 2016-2021. Selanjutnya terima kasih kepada KPU Provinsi Jambi yang telah menyediakan wadah untuk kami dapat menyampaikan visi misi Jambi tuntas secara langsung kepada masyarakat. Visi kami Bapak Ibu hadirin sekalian adalah tuntas, tertib, unggul, nyaman, tangguh, adil, dan sejahtera. Provinsi Jambi yang tertib mencakupi tata pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah Provinsi Jambi dengan kabupaten kota, dan juga mewujudkan pemerataan pembangunan. Provinsi Jambi yang unggul, terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah, terpenuhinya pelayanan dasar yang berkualitas. Nyaman, terwujudnya Provinsi Jambi sebagai daerah yang nyaman untuk berinvestasi dari dalam maupun luar negeri, dan juga terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Tangguh, terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat yang siap menghadapi globalisasi. Tumbuh dan berkembangnya produktivitas ekonomi rakyat, berkembangnya industri hilir yang dapat meningkatkan kualitas produksi dan penciptaan lapangan kerja. Provinsi Jambi yang adil, kita membangun sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing dan juga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap kabupaten kota se-Provinsi Jambi. Provinsi Jambi yang sejahtera, terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, meningkatnya pendapatan dan ekonomi masyarakat. Misi kami ada 6, meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, serta berinteraksi pelayanan publik.
Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan kesetaraan gender. Yang ketiga, menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama, dan jaminan kepastian hukum. Yang keempat, meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur umum, pengolahan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dengan penciptaan lapangan kerja dan penguatan modal khususnya usaha mikro. Bapak Ibu sekalian, demikianlah visi misi Jambi tuntas yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 35 menit. Mau dimanfaatkan? Cukup? Baik, Bapak Ibu sekalian, pemirsa di rumah, kita sudah mendengarkan visi misi kedua calon gubernur Jambi. Selanjutnya kita tenangkan hati dulu, dinginkan kepala, kita akan jeda 5 menit. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang terhormat, khususnya yang di studio, mohon bisa tenang, ditahan dulu yel-yelnya, antusiasmenya, lompat-lompatnya. Nanti ada segmen khusus untuk lompat-lompat, yaitu segmen 7, ya, khusus lompat-lompat. Sekarang kita dengarkan masing-masing calon yang Bapak Ibu dukung, kita dengarkan jawabannya. Saya akan memberikan satu pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 1 dan nanti satu pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 2. Yang pertama untuk Bapak Hasan Basri Agus. Pertanyaan dari seluruh masyarakat Jambi. Birokrasi pemerintah dibentuk untuk menjalankan peran penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam mewujudkan fungsinya, birokrasi menghadapi tantangan dan gangguan, baik dari internal maupun eksternal. Korupsi, kolusi, nepotisme yang banyak melanda Indonesia dan juga terjadi di Jambi telah membuat birokrasi tidak berfungsi dalam menjalankan misinya, khususnya sebagai agen pelayanan masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana Bapak akan mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga pemerintah daerah dapat mewujudkan peran idealnya dalam melayani masyarakat Jambi? Waktunya 4 menit, mulai dari sekarang kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Bagaimana upaya saya ke depan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa? Sebagaimana kita ketahui bahwa saya sudah 5 tahun menjadi gubernur Jambi. Dan 5 tahun itu pastilah ada kelemahan dan ada kesuksesan dan kelebihan. Oleh sebab itu, dan itu saya sadari sebagai gubernur. Tapi di sisi lain juga tidak luput dari keberhasilan yang dicapai. Ada beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Dalam menyelenggara pemerintah selama 5 tahun yang saya rasakan, memang tidak semua sumber daya manusia kita memenuhi kriteria apa yang kita harapkan. Tapi memang itulah yang ada pada kita. Yang kita lakukan adalah bagaimana memaksimalkan dan meningkatkan kompetensi mereka sambil jalan, sambil belayar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, apa yang diharapkan yang cita-citakan oleh masyarakat tadi. Lalu kita melihat bagaimana penyelenggara pemerintahan sebelum ini. Saya pikir semuanya sudah tahu apa yang terjadi selama ini di Indonesia. Di Jambi saja juga demikian. Di kabupaten kota dan provinsi Jambi juga demikian. Kita tidak usah muka-muka yang sudah-sudah. Itu banyak yang terkait. Ada juga penyelenggara pemerintahan yang kena kasus. Bukan zaman saya, kalau kita memang berkelik pada sana.
Tetapi sekali lagi kita ambil hikmahnya. Apa yang terjadi, kasus yang selama ini terjadi, tidak toh semuanya. Kadang-kadang salah kebijakan saja itu juga bisa terkena pidana. Oleh sebab itu, pemerintah pusat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan tentang ASN dan Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Nomor 14 itu sudah diatur secara jelas nanti sampai sejauh mana kriteria dan seorang kasus-kasus aparatur pemerintahan yang kena kasus pidana. Nanti sudah ada aturannya nanti dalam proses pelaksanaannya, mudah-mudahan ke depan akan bisa diwujudkan. Bapak Ibu sekalian berbahagia, oleh sebab itu saya yakin sepanjang kita memegang aturan perundang-undang yang berlaku dan kita juga harus komit untuk melaksanakan tugas good governance itu, saya yakin pemerintahan ini semakin lama semakin baik. Pada saat saya jadi gubernur, saya katakan dengan teman-teman pemerintahan di jajaran pemerintahan, baik kepada para pecamat, saudara itu menjadi kepala pemerintahan baik tingkat kecamatan, desa, termasuk juga kepala dinas. Jangan lagi berpikir seperti 10 tahun yang lalu. Wasing serada aja kalau bahasa orang Jambi. Main hantam saja. Kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi terakhir. Bagaimanapun pemerintah ini semakin lama akan semakin tertib. Undang-undang akan semakin ditertibkan juga. Oleh sebab itu, saya yakin, andai kata komitmen ini kita pegang bersama, aturan undang-undang akan kita pegang bersama, kita taati bersama, saya yakin suatu saat pemerintah ini akan berjalan dengan baik. Memang tidak bisa membalik seperti telapak tangan. Pemerintahan ini perlu proses. Saya ini 40 tahun di pemerintahan, menyelenggarakan pemerintahan. Insya Allah tahu betul, mudah-mudahan ya insya Allah, mana yang baik, ya mana yang buruk. Walaupun sebenarnya terus terang, kita juga manusia biasa. Kadang-kadang bisa saja hilaf dan sebagainya. Saya betul-betul berterima kasih atas Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang akan mengatur tentang itu. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Ya, sangat tepat waktu. Terima kasih. Selanjutnya, mohon tenang dulu. Sekali lagi mohon tenang dulu. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 2, Bapak Zumi Zola Zulkifli. Tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah antara lain adalah peningkatan daya saing daerah dan penguatan institusi birokrasi. Untuk merealisasikan amanah undang-undang tadi, strategi dan kebijakan apa yang akan Bapak lakukan untuk mempercepat terwujudnya peningkatan daya saing daerah dan penguatan institusi birokrasi di Provinsi Jambi? Kami persilakan, waktunya 4 menit sejak sekarang. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Moderator. Tentunya menjadi suatu tujuan, cita-cita kita semua untuk menciptakan apa yang namanya good government dan juga good governance. Dan untuk menjalankan mesin ini dibutuhkan tenaga-tenaga yang tepat. Kita membutuhkan PNS-PNS yang tepat, yang andal. Tentunya salah satunya bagaimana kita menempatkan right man in the right place. Orang yang tepat di posisi yang tepat pula. Bagaimana mendapatkannya? Kita bisa menggunakan, mengaktifkan betul-betul berperjakat kita. Dan juga sesuai dengan amanah dari ASN, dibuat suatu tim penyeleksi yang dapat menilai betul-betul objektif siapa-siapa saja yang bisa duduk sebagai kepala SKPD ataupun instansi di pemerintah Provinsi Jambi ini. Dan tentunya ini haruslah komit, jangan ada KKN dan juga kolusi yang terjadi. Kalau sudah ada titipan-titipan, maka cita-cita yang awal tidak mungkin dapat terjadi. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon tenang. Tentunya selain itu, kita juga melakukan sistem pemerintahan yang terbuka, transparan. Misalkan melakukan lelang, harus terbuka untuk umum, silahkan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian juga kita membuka
wadah kepada kesempatan kepada masyarakat untuk memonitor kerja kita di lapangan seperti apa. Saat ini sudah banyak medsos, media sosial, ada Twitter, ada juga Facebook atau apapun itu. Provinsi Jambi harus punya itu, pemerintah Provinsi Jambi harus punya itu, sehingga komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat bisa terjadi dua arah. Misalkan, ambil contoh, ada jalan provinsi di kabupaten tertentu yang rusak bertahun-tahun. Nah, di foto disampaikan kepada kami. Nah, jadi kami bisa jelaskan apakah itu jalan provinsi, apa jalan kabupaten kota. Kalau jalan provinsi, kapan dibangunnya bisa kita informasikan. Saya rasa masyarakat Jambi butuh sekali komunikasi yang seperti ini. Selain itu, tentunya Bapak Ibu sekalian, pemerintahan tidak dapat bisa terjadi tanpa dukungan dari para anggota dewan yang melakukan controlling, legislasi dan juga budgeting. Kita rangkul, tidak bisa dilakukan hanya seorang gubernur dan wakil gubernur saja dengan aparatnya, tidak bisa. Dan juga tentunya dengan Forkopimda untuk pengamanan, kita butuh bantuan dari seorang Kapolda dan juga Danrem, sehingga menjadi satu kesatuan, sama-sama satu tujuan untuk membangun Provinsi Jambi ini, insya Allah bisa lebih baik. Amin. Masih ada waktu 1 menit 10 detik, mau dimanfaatkan? Baik, cukup. Terima kasih kepada calon gubernur nomor urut 1 dan calon nomor urut 2 yang sudah menjawab pertanyaan kami. Ya. Sekali lagi mohon para hadirin di studio, kita jaga suasana diskusi publik ini dengan tenang, dengan damai. Ya. Kita akan lanjutkan ke segmen 3. Tetapi masih ada yang harus kita lihat, pesan-pesan layanan masyarakat di layar televisi kita. Kami persilakan Bapak juga Pak Jubi. Iya, kembali kita berikan tepuk tangan untuk kedua calon. Masih pertanyaan dari moderator mewakili seluruh masyarakat Jambi. Pada segmen ketiga ini, saya akan mengajukan pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 2. Dijawab dulu, 2 menit waktunya. Lalu pertanyaan yang sama dijawab oleh calon gubernur nomor urut 1. Pertanyaan pertama mohon diperhatikan, termasuk Bapak Ibu sekalian, para pemirsa di rumah. Tuntutan standar mutu pendidikan mengisyaratkan bahwa pendidikan yang layak harus dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Kita mengenal prinsip education for all. Kondisi saat ini di Provinsi Jambi masih ditemukan adanya ketimpangan dalam layanan pendidikan. Jika Bapak menjadi gubernur, kebijakan dan program apa yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas yang dapat dinikmati oleh semua masyarakat Jambi? Waktunya 2 menit mulai sekarang. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tentu pendidikan menjadi suatu hal yang luar biasa kita perhatikan. Ini berhubungan dengan masa depan generasi yang akan datang juga. Pertama yang kita lakukan adalah peningkatan fasilitas sekolah, fasilitas pendidikan, berupaya agar tidak ada ketimpangan yang sudah disebutkan tadi. Selain untuk fasilitas macam lokal dan juga fasilitas pendukung lainnya, kita juga butuh SDM, tenaga pendidikan yang mumpuni. Saat ini tentu kita masih merasa ada kesenjangan. Maka ini menjadi salah satu perhatian dari pemerintah Provinsi Jambi untuk dapat disekolahkan, ditinggikan edukasi untuk tenaga pendidikan kita ini, apakah kepala sekolah ataupun gurunya. Dan juga selain itu, kita akan memberikan tunjangan kepada para tenaga pendidik, termasuk sampai ke pegawai SARA yang ada di desa dan juga kelurahan. Mengapa demikian? Karena begitu banyak pesantren-pesantren kita yang belum sampai ini belum dapat diperhatikan secara maksimal.
kalau bisa saya sampaikan bahwa kita mempunyai konsep bahwa sampai nanti SMP, kemudian SMA, SMA kemudian ada SMK, kita memberikan beasiswa, kita ada balai latihan kerja, kemudian kita bekerja sama dengan pemerintah melalui CSR, sehingga ketika mereka lulus, mereka tidak ada tanda tanya lagi kemana kami harus bekerja. Ini adalah kerjasama dengan perusahaan. Dan kemudian juga kami mengembangkan lembaga IT. Saat ini negara maju, tetapi IT di Jambi tidak ada. Dan juga satu lagi, kita membutuhkan entrepreneurship yang akan kita masukkan ke dalam muatan lokal. Berbicara masalah muatan lokal, dari mulai SD, SMP, SMA, dan juga seterusnya, saya pikir perlu ada muatan lokal tentang sejarah Jambi, kebudayaan Jambi, dan tentunya kita libatkan pada lembaga adat untuk dapat membantu kita. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada waktu 9 menit sebenarnya. Hemat. Baik, mohon tenang dulu, karena kita akan mendengarkan jawaban dari calon gubernur nomor urut 1 untuk pertanyaan yang sama. Perlu saya ulangi, Pak, atau cukup? Ya, saya ulang pertanyaannya. Tuntutan, ya, mohon tenang. Mohon dicermati hadirin di studio, Bapak Ibu di rumah. Tuntutan standar mutu pendidikan mengisyaratkan bahwa pendidikan yang layak harus dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. Education for all. Kondisi saat ini di Jambi masih ditemukan adanya ketimpangan layanan dan pemerataan pendidikan. Jika Bapak menjadi gubernur periode 2016-2001, kebijakan dan program apa yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat Jambi? Kami persilahkan, waktunya 2 menit, Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Sekali lagi bahwa pendidikan bagi saya sebagai kepala daerah, baik itu sebagai bupati dan gubernur, merupakan prioritas utama yang menjadi perhatian utama kita. Sampai-sampai saya menyekolahkan anak Jambi, waktu bupati dulu 5 orang mengambil gelar doktor. Kemudian menjadi gubernur 62 orang per tahun, yang sekarang sedang mengambil pendidikan gelar doktor, yaitu sebanyak 400 lebih, hampir 450 orang mengambil gelar doktor. Dan ini didasari oleh pengalaman bahwa tidak akan mungkin bersaing suatu daerah antar provinsi, antar kabupaten kota dalam Provinsi Jambi dan se-Indonesia, kita tidak akan mungkin ngejar. Saya sadar Jambi ini tidak mungkin bersaing di bidang lain. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan SDM. Oleh sebab itu SDM merupakan prioritas kita. Oleh sebab itu menyekolahkan doktor itu dalam rangka mengejar ketertinggalan Jambi. Di sisi lain, untuk meningkatkan mutu pendidikan, masalah infrastruktur. Apalagi tahun depan SMA dan SMK itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Jambi. Jadi oleh sebab pemerintah provinsi, maksud saya, terutama Provinsi Jambi untuk daerah Jambi, itu nanti saya yakin ke depan tugas bupati dan wali kota semakin berkurang. Dia hanya memikirkan bagaimana meningkatkan mutu pendidikan SD dan SMP. Dan SMK diserahkan kepada pemerintah Provinsi Jambi. Oleh sebab itu, yang dilakukan sekarang bagaimana upaya kita mencoba mendata semua aset-aset sehingga tepat pada waktunya nanti SMK dan SMU itu sudah bisa siap untuk ready pada posisi tanggung jawab gubernur mengambil alih itu. Di sisi lain, terutama kompetensi guru menjadi perhatian utama kita, termasuk juga menyekolahkan guru-guru kita. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Ini pendukung antusiasmenya luar biasa. Tapi kita akan lanjutkan dulu. Mohon perhatian. Hadirin Bapak Ibu di studio, segmen 3 masih berlanjut. Segmen 3 akan dilanjutkan dengan pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 1. Kemudian menjawab lebih dahulu, kemudian nanti calon gubernur nomor urut 2 menjawab berikutnya. Mohon diperhatikan Bapak, pertanyaannya, Provinsi Jambi kaya dengan peninggalan budaya, seni musik, batik, tari-tarian,
Anyaman, Pahat, dan banyak lainnya. Bahkan Jambi memiliki situs-situs cagar budaya seperti Candi Muaro Jambi serta peradaban Melayu Sriwijaya. Karena budaya adalah sesuatu yang menjadi keunikan daerah, maka ikon budaya ini perlu untuk dikembangkan dan menjadi daya tarik sendiri bagi Provinsi Jambi. Pertanyaannya adalah, bagaimana Bapak akan mengembangkan ikon budaya tersebut? Waktunya 2 menit. Baik, Kami terima persilakan. kasih. Bicara masalah potensi Jambi dari sisi budaya dan pariwisata, kita ada 5 hal yang bisa kita banggakan. Pertama, Sungai Batanghari terpanjang di Sumatera. Yang kedua, Candi Muara Jambi merupakan candi yang terbesar di Asia Tenggara. Ada 86 candi yang berada dalam itu. Dan yang jelas dulunya, ya Atisa, guru besar agama Tibet yang ada di Tibet itu, di Cina, itu dulu sekolahnya di sini, Pak. Itu menurut sejarah. Itu baru sisi candi. Kita juga punya gunung tertinggi di Sumatera. Itu Gunung 7 di Kerinci. Kemudian juga gunung tertinggi, maksudnya bukan gunung tertinggi di Sumatera itu adalah Gunung Kerinci. Danau tertinggi adalah Danau Gunung 7 di Sumatera, tertinggi. Jadi ada beberapa hal yang memang kita punya potensi. Tapi terus terang, kita tidak mampu untuk mengoptimalkan potensi yang kita ada. Sebab kita masih berpikir bagaimana berupaya melengkapi persyaratan kebutuhan masyarakat, masalah infrastruktur, yang lain-lain. Tetapi ke depan, saya yakin ini potensi ini bisa kita kembangkan. Apalagi waktu Bapak Presiden SBY kemarin sudah menetapkan Candi Muaro Jambi merupakan kawasan pariwisata Percandian Muaro Jambi oleh Pak SBY. Di samping itu potensi-potensi lain, masalah potensi lokal, masalah budaya, seni tari, seni rupa, dan seni-seni budaya lainnya yang bisa kita kembangkan ke depan untuk dijadikan ikon Provinsi Jambi. Kami juga membangun Gentala Aras yang namakan adalah ikon Jambi baru gitu. Semoga ini menjadi dikenal oleh masyarakat di luar Jambi. Ya, sehingga di situ juga ada museum Islam masuk seberang kota yang ini memang kita kembangkan untuk kepentingan budaya dan pendidikan anak-anak Jambi. Demikian, terima kasih. Baik. Terima kasih. Tolong simpan dulu yel-yelnya. Sekali lagi terima kasih. Segmen 3 masih berlanjut. Pertanyaan yang sama untuk calon gubernur nomor urut 2. Perlu diulang? Cukup. Ya. Cukup. Baik. Sekali lagi mohon diperhatikan semua, khususnya calon gubernur nomor urut 2. Provinsi Jambi kaya dengan peninggalan budaya, seni musik, batik, tari-tarian, anyaman, pahat, dan banyak lainnya. Bahkan memiliki situs-situs cagar budaya, Candi Muaro Jambi, serta peradaban Melayu Sriwijaya. Karena budaya adalah sesuatu yang menjadi keunikan daerah, maka ikon budaya ini perlu untuk dikembangkan dan menjadi daya tarik tersendiri untuk Jambi. Bagaimana Bapak akan mengembangkan ikon budaya tersebut? Persilakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama adalah kita harus memperkuat kecintaan kita kepada budaya Jambi ini. Dari mulai anak-anak sampai ke tingkat dewasa. Artinya apa? Sudah saya singgung tadi, bahwa di mata pelajaran harus ada mata pelajaran kearifan lokal, bagaimana sejarah dan budaya Jambi. Dan tentunya selain itu, seperti sudah disampaikan tadi, budaya Jambi ini sangat kaya, sangat menarik sekali, dan sangat eksotis sekali. Tetapi saat ini, jangankan turis internasional, turis di tingkat nasional saja belum tahu di mana sebetulnya itu Gunung Kerinci, di mana itu namanya Candi Muara Jambi. Padahal itu sangat indah sekali kekayaan kita dan menjadi kebanggaan kita masyarakat Provinsi Jambi. Apa yang salah di sini adalah lack of information. Informasinya itu kurang. Oleh sebab itu langkah yang paling simpel saja, bahwa pariwisata di Provinsi Jambi ini harus punya website sendiri sehingga bisa diakses oleh semua turis yang ada.
Oleh sebab itu, ini harus dilakukan. Belum lagi juga kecintaan kita, tadi saya lupa. Kecintaan kita kepada Tengkuluk. Bahwa Tengkuluk itu di setiap kabupaten kota punya ciri khas masing-masing. Harus itu. Kalau tidak akan punah. Sayang, apalagi kalau sampai diakui oleh negara lain. Sangat sayang sekali. Dan satu lagi, salah satu dari program berwisata adalah membawa penari kita dan juga ikut pameran di tingkat internasional dan negara-negara luar tentunya. Sehingga kita undang para turis-turis internasional untuk datang ke Jambi dan juga kita berikan informasi bagaimana datang ke Jambi. Kita jadikan paket yang sangat menarik dan saya optimis itu bisa. Terima kasih. Terima kasih. Penonton di studio yang luar biasa, para pemirsa di rumah, kita sebentar lagi akan lanjut ke segmen 4. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita saksikan pesan-pesan penting berikut. Adalah sesi saling bertanya dan menjawab. Mohon bisa lebih rileks, benar-benar terjadi dialog ya. Untuk kesempatan pertama, kami akan minta calon gubernur nomor urut 2 Bapak Zumi Zola Zulkifli untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan hal-hal pemerintahan dan kebutuhan dasar kepada calon gubernur nomor urut 1. Waktu maksimum pertanyaan adalah 1 menit, kemudian Bapak nanti menjawab waktu maksimumnya 4 menit. Kami persilakan kesempatan pertama kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk bertanya. Baik, berdasarkan LKPJ 2010-2015 sampai tahun 2014, total penerima beasiswa untuk S1, S2, S3 mencapai lebih dari 9.000 orang dan menghabiskan biaya lebih dari 133 miliar. Kalau dilihat dari angka Difficulties of Hiring Index atau DHI Provinsi Jambi, DHI-nya di atas 70 yang menunjukkan sulitnya mendapat pekerjaan di dunia usaha Jambi karena tidak dapat memenuhi standar yang dibutuhkan. Sehingga dunia usaha harus merekrut tenaga kerja dari luar Jambi. Sebetulnya lowongan pekerjaan itu ada, tetapi kualitas tenaga kerja Jambi pada umumnya belum memenuhi standar yang diminta dunia usaha di Jambi. Kami melihat ada kecenderungan beasiswa yang telah diberikan selama ini tidak tepat sasaran. Bagaimana Bapak menjelaskan dan menghubungkan angka DHI dengan pemberian beasiswa yang mencapai 133 miliar lebih untuk 9.000 lebih orang di Provinsi Jambi. Terima kasih. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktunya 4 menit. Baik, terima kasih Pak Zumi Zola atas pertanyaan yang disampaikan. Bapak sekalian, dasar pemikiran awal saya membuat program membantu biaya pendidikan. Ini diawali saya awal jadi gubernur Pak sekalian. Sampai juga waktu jadi Bupati Sorolangun tadi sudah saya sampaikan. Kita pergi ke Jakarta, mohon dukungan untuk membangun Jambi, tidak punya orang. Tidak punya orang kita. Saya seminggu jadi gubernur, ke Jakarta pertama kali saya datang ke Perum Makassar Pura II. Sampai di sana saya nanya kapan realisasinya. Zaman Bang Jul dulu sudah berapa kali rencana itu. Saya bukan menyalahkan Bang Jul, orang tua Pak Zumi Zola. Tapi yang mendorong kita itu tidak ada di situ. Sehingga pada waktu pertemuan dengan direktur, saya tanya direktur keuangannya waktu itu. Pak, kami mendului yang di Medan, Pak, Kuala Namu. Kalau kita lihat itu sedih, Pak. Akhirnya saya sampai ngadu pada saat itu kepada Ketua MPR waktu itu, Pak Hatta Rajasa, minta dukungan. Itulah jadi pas awal saya di gubernur mulai dibangun Bandara Sultan Taha itu. Bertitik tolak dari itu, di samping pertama tadi yang saya sampaikan bahwa
bersaing antar provinsi ini tidak akan mungkin kita mengejar provinsi besar. Kita harus kejar dari sisi SDM. Saya tidak berpikir apakah itu orang kaya, orang miskin. Soalnya yang miskin sudah dibantu melalui Samisake. Ada SD, SMP, S1, SMA, S1 dibantu. Sehingga bagi saya yang penting anak Jambi banyak gelar doktor. Masa lah 500-an orang nanti jadi doktor, tidak ada yang bernas, gak satu jadilah. Itu niat saya Pak sekalian. Undang-undang tidak melarang orang kaya dan bisa dihitung dengan jari yang dapat orang kaya. Jadi kalau dikatakan sasaran, saya pikir tidak sepenuhnya benar. Kalau 1-2 bisa saja, namanya ngurus manusia 1000. Jadi pemimpin ini tidak gampang ngurusnya. Dan itu bukan Gubernur Hasan Basri Agus yang menentukan orang pemenang. Itu ada tim yang kita tunjuk untuk menseleksi apa dia kuliah atau tidak, apa dia betul-betul sesuai antara jurusan sekolahnya dengan yang kita inginkan. Itulah yang memutuskan. Gubernur pada akhirnya menentukan pada finalnya. Bapak sekalian berbahagia. Oleh sebab itu, andai kata rakyat Jambi merasa itu tidak tepat, pemikirannya adalah kita ingin generasi ke depan, generasi yang kita tinggalkan di generasi kami harus lebih baik dari generasi kami yang sekarang. Itu sebab saya sampai membeli asrama anak-anak Jambi di Mesir. 3,5 miliar saya beli Pak sekalian, atas persetujuan Dewan. Ini Pak Zurman Adani, Ketua DPR, pada 2012 yang lalu. Sehingga kalau ada Jambi pergi sekolah ke Mesir, dia tidak perlu lagi mencari asrama, bisa tinggal di sana. Yang justru saya berpikir kalau mungkin kita membeli asrama di Amerika, asal ada anak Jambi. Jadi itulah dasar pemikiran kami. Kalau dikatakan kurang tepat sasaran, saya juga tidak menafikan. Pastilah kebijakan yang kita buat untuk kebaikan itu ada kelemahan-kelemahan. Yang penting ke depan kita perbaiki. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Hasan Basri Agus. Baik, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, para hadirin di Ratu Convention Center, kami mohon untuk kembali tenang karena kita masih akan lanjutkan segmen keempat ini. Kesempatan berikutnya, calon gubernur nomor urut 1, kami beri kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan kepada calon gubernur nomor urut 2 yang nanti akan dijawab juga dalam waktu 4 menit. Sekali lagi mohon untuk keberhasilan debat publik ini, masyarakat Jambi, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, mohon ketenangannya. Kita dukung calon kita masing-masing, kita support dengan memberi kesempatan untuk berbicara, menyampaikan gagasannya secara jelas. Kami mohon pengertiannya. Baik pemirsa di rumah, kita dengarkan pertanyaan dari calon gubernur nomor urut 1. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya yang murah-murah saja, tidak susah-susah. Bapak sekalian, saya tadi mendengar jawaban Pak Zobby Zola tentang Gunung Kerinci. Banyak orang tidak tahu di mana letaknya. Saya juga merasa sedih gitu. Pak Jul dulu, Bang Jul 10 tahun loh jadi gubernur Jambi. Dan beliau sudah banyak berbuat juga untuk Jambi, untuk memperkenalkan Jambi. Nanti orang Kerinci marah loh, kata Gunung Kerinci itu tidak dikenali orang. Saya hanya sedikit saja bertanya Pak Zobby Zola, ini datanya Bapak dapat dari mana? Sehingga gunung yang tertinggi di Sumatera orang tidak tahu tempatnya. Alangkah naibnya. Saya ingin mengatakan kepada anak-anak Jambi, banggalah dengan Jambi. Kalian adalah orang Jambi, jangan kecilkan Jambi. Terima kasih.
Tenang dulu. Kita dengarkan jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Kami persilakan, waktunya 4 menit. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ada suatu kesalahpahaman atau kesalahan saya tidak menyampaikan informasi secara lengkap. Secara nasional mungkin Gunung Kerinci diketahui oleh masyarakat Indonesia. Tapi sebagai seorang gubernur Jambi harus punya wawasan sampai ke luar nasional, itu internasional. Kita tidak bisa hanya target kita menarik wisatawan domestik saja. Tidak cukup itu. Apalagi sudah diambang zamannya masyarakat ekonomi ASEAN. Sudah harus luas, wawasannya harus luas. Saya mengatakan demikian karena saya pernah menanyakan teman-teman saya, melakukan juga survei sewaktu saya ada di London. Saya tanya, apa yang ketahui tentang Jambi? Mereka mau datang ke Indonesia. Saya tanya, mau datang ke mana? Ke Bali. Saya bilang, tahu tidak ada yang namanya Gunung Kerinci? Tahu tidak ada yang namanya Danau Kerinci? Tahu tidak ada yang namanya Candi Muara Jambi? Mereka tidak tahu. Inilah yang menginspirasi saya membuat konsep bahwa kita harus menyediakan informasi tentang kekayaan yang dimiliki Jambi, baik itu budayanya ataupun juga semua tempat-tempat wisata yang ada seprovinsi Jambi ini secara internasional. Ini kesempatan kita. Jangan disia-siakan. Kalau kita memang bangga mempunyai Gunung Kerinci, kalau kita memang bangga untuk mempunyai Danau Kerinci dan juga Candi Muara Jambi dan yang lainnya, maka kita semua punya rasa tanggung jawab untuk mengajak semua pariwisata yang kita tahu ada di luar Jambi, ada di Indonesia maupun ada juga di internasional. Itu maksud saya. Tapi kita tidak hanya bicara itu. Pariwisata kita juga bicara yang saya sampaikan tadi, batik Jambi, kulinernya, ya, dan juga Tengkuluk tadi, yang harus diakui beberapa tahun belakangan ini kurang mendapat perhatian. Tentunya seperti saya katakan, ini menjadi tanggung jawab kita juga. Saya sebagai putra Jambi berkewajiban untuk menyampaikan informasi ini, menunjukkan rasa bangga saya kepada seluruh Indonesia, masyarakat internasional, apa yang dimiliki oleh Jambi. Mudah-mudahan semangat ini juga disambut oleh semua stakeholders ada di Provinsi Jambi ini. Saya katakan lembaga adat, kami membutuhkan, ingin tahu sejarah Jambi seperti apa, ingin mengetahui segala macam tentang Jambi, beliau-beliaulah yang akan kita rangkul. Begitu pula dengan pihak-pihak lainnya. Generasi muda harus paham tentang Jambi, harus mencintai Jambi. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih, masih ada waktu kalau mau menambahkan 50 menit, 50 detik. Mau ya, cukup. Baik, sekali lagi Bapak Ibu sekalian di Ratu Convention Center, para pemirsa di rumah di seluruh pelosok Provinsi Jambi, para pemirsa mungkin bisa melihat antusiasme yang luar biasa dari masing-masing pendukung, menunjukkan dinamika politik yang hebat dari masyarakat Jambi. Tetapi saya ingin sampaikan, kita cermati masing-masing program beliau berdua, dan nanti kita renungkan selama 2 bulan ke depan, dan yang penting tanggal 9 Desember semua memberikan hak suaranya berdasarkan keyakinan. Ya. Silakan pilih calon-calon terbaik. Keduanya adalah putra-putra terbaik Jambi. Kita akan berlanjut ke segmen kelima, tetapi sebelum itu kita jeda dulu mendinginkan kepala yang mulai panas. Baik. Ya.
para pemirsa di rumah, Bapak Ibu sekalian, di Ratu Convention Center saya ingin sampaikan, kita masuk segmen kelima, yaitu segmen debat. Mohon diperhatikan, acara ini ditonton oleh pemirsa seluruh dunia melalui live streaming. Ya, ditonton juga oleh masyarakat di daerah-daerah lain di luar Jambi. Sehingga alangkah indahnya kalau debat publik ini juga dilakukan dengan indah. Segmen debat ini akan terdiri dari 2 sesi. Untuk sesi yang pertama, calon gubernur nomor urut 1 akan menyampaikan pertanyaan selama 1 menit maksimal, dan calon gubernur nomor urut 2 menjawab selama 4 menit maksimal. Jawaban dari calon gubernur nomor urut 2 bisa ditanggapi oleh Bapak, dan tanggapan dari calon gubernur nomor 1 bisa ditanggapi lagi. Untuk kesempatan pertama, hadirin di Ratu Convention Center, pemirsa di rumah, kita dengarkan pertanyaan dari calon gubernur nomor urut 1, Bapak Hasan Basri Agus. Kami persilakan Pak, waktunya maksimal 1 menit. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya ingin menanyakan pada Bapak Zomi Zola. Bapak jadi Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah hampir 5 tahun. Dan kami melihat bahwa sebagai seorang yang dulu ya langsung jadi Bupati, kami melihat ingin menanyakan, apa kira-kira permasalahan yang Bapak hadapi selama 5 tahun jadi Bupati, dan apa kira-kira yang menyenangkan bagi Bapak selama jadi Bupati, yang sekarang Bapak akan mencalon lagi menjadi Gubernur Jambi periode yang akan datang. Oleh sebab itu kami minta tanggapan Bapak, dan tentu ini mungkin pengalaman yang menarik untuk diceritakan di depan masyarakat kita Provinsi Jambi. Silakan Pak. Terima kasih. Bapak Zumi Zola mempunyai waktu 4 menit untuk menjawab. Ya, 4 menit untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Baik. Silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya Bapak HBA. Saya pertama-tama ingin mengucapkan banyak terima kasih diberikan kesempatan kepercayaan menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur selama hampir 5 tahun. Ini luar biasa, menjadi amanah yang sangat luar biasa. Sama-sama kita ketahui, Tanjung Jabung Timur adalah kabupaten pemekaran. Lahannya gambut, rawa, untuk membangun jalan sangat sulit sekali dan sangat butuh biaya besar. Untuk pertanian pun juga begitu. Padahal Tanjung Jabung Timur diberikan amanah untuk menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Jambi bersama dengan Kabupaten Kerinci. Masyarakat kami sangat semangat untuk itu, walaupun kondisinya sangat terbatas. Belum lagi APBD kami juga begitu terbatas. Tentunya, tetapi hal-hal semua ini itu bukanlah dijadikan suatu yang memadamkan semangat atau motivasi. Alhamdulillah, saya selalu percaya bahwa tidak ada pemimpin yang bisa sukses, bisa berhasil tanpa didukung penuh oleh masyarakatnya. Dan saya sangat bersyukur masyarakat Tanjung Jabung Timur sangat mendukung program-program pembangunan selama saya menjadi Bupati di Tanjung Jabung Timur. Alhamdulillah, program-program kami yang pro rakyat, satu adalah bantuan pompong gratis kepada nelayan selama 2.000 unit. Sebanyak 2.000 unit dari hasil kajian Unbari, semua penerima hasil pompong ini yang tepat sasaran tentunya kita pastikan itu pendapatannya mencapai 1,5 sampai 2 kali lipat daripada sebelumnya.
Pertanian kami pun alhamdulillah, walaupun tanah kami gambut, tanah kami rawa, tetapi hortikultura kami bisa maju. Alhamdulillah, cabai merah kami salah satu contoh di Kabupaten Tanjung Timur sudah bisa sampai ke Batam. Dan alhamdulillah juga salah satu petani kami dengan atas nama Bapak Ambo Eme mendapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia waktu saat itu, yaitu SBY. Selain itu Bapak Ibu, walaupun kondisinya sangat terbatas di sana sini, infrastruktur jalan tetap kami jalankan, kami bangun. Namun tentunya semua kabupaten kota dapat maju tergantung dari perhatian dari gubernurnya. Provinsi Jambi bisa maju kalau kabupaten kotanya juga sukses. Saya beberapa kali pernah menyampaikan kepada Bapak HBA tentang permasalahan jalan provinsi kami. Salah satunya dari Sabak Timur sampai Rantaraso. Namun saat itu belum direspon, tetapi masyarakat sangat membutuhkan. Akhirnya saya duduk bersama dengan Dewan. Alhamdulillah Dewan setuju untuk membangun jalan provinsi 20 miliar. Untuk pertanian, walaupun sulit kondisinya, kami sadari butuh Alsintan. 1 tahun kami memberikan bantuan 100 hand traktor untuk para petani. Tentunya kami mohon juga bantuan dari Pemprov saat itu. Alhamdulillah kami selama 5 tahun mendapatkan kurang lebih 5 hand traktor. Mungkin itu saja, banyak sekali hal-hal yang menyenangkan yang selama ini sudah didukung oleh masyarakat Tanjung Timur pada saya, dan pada saat ini secara langsung saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, kita akan mendengarkan Bapak Ibu sekalian tanggapan balik dari Bapak Hasan Basri Agus menanggapi apa jawaban yang sudah disampaikan oleh Bapak Zumi Zola Zulkifli. Kami persilahkan calon gubernur nomor urut 1. Baik, terima kasih Pak Zumi Zola atas jawabannya. Memang jadi bupati itu berat, apalagi jadi gubernur. Ya. Gubernur juga lebih berat. Dan kalau berdasarkan data BPS yang saya lihat, angka IPM Tanjung Jabung Timur itu menempati ranking ke-11 loh Pak. Ranking ke-11. Dan artinya ya memang seharusnya dulu harus kerja keras meningkatkan angka IPM. Ya, nama indeks pembangunan manusia itu erat kaitan dengan pendidikan, kesehatan, banyak indikatornya. Kemudian termasuk juga angka kemiskinan nomor 1 terbesar di Jambi, Tanjung Jabung Timur. Mungkin dengan alasan lokasi geografis ya mungkin bisa saja hal itu terjadi. Rata-rata lama sekolahnya juga Tanjung Jabung Timur cuma 6,53 tahun. Jadi oleh sebab itu mudah-mudahan pengalaman ini bisa dijadi pegangan bagi beliau untuk selanjutnya. Terima kasih. Baik, kita akan mendengarkan tanggapan balik dari Bapak Zumi Zola terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Hasan Basri. Waktunya juga 1 menit, kami persilahkan Bapak Zumi Zola. Baik, betul, saya akui IPM Tanjung Timur salah satu yang rendah, betul. Tetapi kalau hanya melihat begitu tanpa dikaji lagi, berarti dia bukan orang pendidikan. Orang pendidikan dicari bahwa IPM itu ada indikatornya. Betul, saya akui bahwa lama belajar di Tanjung Timur itu rendah. Mengapa demikian? Karena ada tren di sana bahwa anak-anak kita yang mampu melanjutkan pendidikannya itu di luar Tanjung Timur. Ketika mereka lulus, mereka tidak kembali lagi. Jadi mereka diukurlah ini generasi yang lama. Tetapi patut diingat bahwa kesehatan, angka harapan hidup di Tanjung Timur adalah tertinggi di Provinsi Jambi, yaitu umur 71 tahun. Dan juga angka pengangguran di Tanjung Timur juga tidak tertinggi. Artinya apa? Program pro rakyat selama saya jadi bupati, alhamdulillah berjalan dengan baik. Baik. Ya, suasana makin hangat.
Tapi saya ingin menyampaikan, Bapak Ibu sekalian yang berada di ruangan Ratu Convention Center ini, mohon dipahami bahwa acara ini sekali lagi ditayangkan televisi dan para pemirsa di rumah ingin mendengarkan secara jelas apa yang disampaikan oleh calon-calon yang Bapak Ibu dukung. Karena itu beri kesempatan untuk berbicara secara jelas. Kita akan lanjutkan sesi 2 di segmen kelima ini. Kami memberi kesempatan kepada Bapak Zumi Zola Zulkifli untuk bertanya Pertanyaan saya ini merupakan rasa prihatin dan kekhawatiran saya sebagai orang Jambi. Selama Bapak HBA menjadi Gubernur Jambi, setidaknya ada 5 pejabat dengan posisi penting dan strategis menjadi tersangka kasus korupsi. Dan sudah ada juga yang masuk tahanan, namun juga ada yang masih menjabat walaupun sudah jadi tersangka. Saya ingin menanyakan bagaimana komitmen Bapak sebagai Gubernur pejabat negara untuk menegakkan anti korupsi atau melawan korupsi. Terima kasih. baik. Masih ada waktu, mau ditambahkan lagi pertanyaannya? Ada 20 detik, cukup. Baik, kita dengarkan jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Silakan Bapak Hasan Basri Agus, waktunya 4 menit. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Zumi Zola. Saya pikir prinsip kita sama. Sebagai kepala pemerintahan, tugas kita adalah administrator pemerintahan, administrator pembangunan, dan administrator kemasyarakatan. 3 tugas itu tidak terlepas dari tugas seorang gubernur, kepala daerah, bupati, kepala daerah. Tapi dalam pelaksanaan tugasnya, kita juga bukan malaikat. Menetapkan orang bisa misalnya bersih, ya. Tapi dalam prosesnya, misal ada terjadi penyimpangan administrasi, ataupun mungkin termasuk juga korupsi dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi, bagi kita adalah prinsip sebagai pemimpin, bagaimana kita menegakkan aturan perundang-undang yang berlaku. Saya tidak pernah intervensi terhadap kasus-kasus para pejabat. Saya pikir bukan hanya Jambi, Kabupaten Bapak juga ada yang kena kasus. Termasuk juga pejabat sebelumnya, gubernur sebelumnya, banyak. Saya tidak patut saya nyebut kasus-kasus per kasus. Bagi kita adalah itu semua kita kan tidak tahu sekarang. Apakah kita ke depan ini bisa menjamin kita selamat dari proses ini? Yang penting adalah bagaimana kita menganggap apa yang terjadi itulah cobaan bagi yang bersangkutan. Jangan-jangan Allah ingin menunjukkan kepada dia itu yang terbaik pada sisi Allah. Oleh sebab itu, komitmen kita adalah bagaimana ke depan upaya kita berusaha untuk memilih pejabat-pejabat sesuai dengan aturan perundang yang berlaku, sesuai dengan aturan ASN dan administrasi pemerintahan yang baru ini. Dan dalam ASN ini memang jelas, setiap kebijakan yang diambil seorang kepala daerah itu tidak kena pidana. Kalau itu menyalahi aturan, itu aturan-aturan yang baru nanti akan dilaksanakan ke depan. Jadi oleh sebab itu, sekali lagi, apa yang dinyalirkan oleh Pak Zola tadi tentang kasus-kasus korupsi, saya yakin prinsip kita sama untuk kepentingan Jambi ke depan. Bagaimana Jambi ini ke depan harus kita selamatkan. Jambi harus lebih maju ke depan. Jambi harus lebih hebat ke depan. Anak-anak kita juga harus hebat. Administrasi pemerintah juga harus hebat. Harus bersih dari kolusi KKN. Dan itu memang tujuan kita bersama. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak seperti membalik telapak tangan. Pemerintahan itu perlu proses. Bukan hanya di kita, di Jakarta juga lebih parah dari kita. Ya. Jadi perlu proses. Proses itu berkepanjangan, menindaklanjuti dan menyesuaikan sambil memperbaiki semua regulasi-regulasi yang ada kaitannya dengan itu. Jadi oleh sebab itu saya yakin bahwa
apa yang disinyalir tadi oleh Pak calon gubernur Pak Zumi Zola, saya yakin prinsip itu akan kita sama-sama laksanakan. Andai kata kita diberikan oleh rakyat Jambi kepercayaan, baik Bapak maupun saya nanti andai kata, bahwa kita akan membersihkan dari KKN, korupsi dan kolusi. Serasanya demikian jawaban dari saya dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hasan Basri Agus. Terima kasih para penonton yang sudah bisa tenang. Kita akan mendengarkan tanggapan balik dari Pak Zumi Zola. Waktunya juga 1 menit. Kami persilakan. Baik. Pertanyaan saya itu tadi bukan masalah kenapa pejabat jadi korupsi, tapi pertanyaan saya, ada pejabat Bapak sudah terkena korupsi tapi masih menjabat saat ini. Itu pertanyaan saya. Jadi di mana ketegasan Bapak ketika ada pegawainya, pejabat kena korupsi, bagaimana menindaklanjutinya? Kalau saya hormati pendapat Bapak. Kalau saya boleh menambahkan, saya akan komunikasikan dengan pihak berwenang. Misalnya kepada Kejati, bagaimana kasus seseorang ini? Kalau memang parah, maka saya akan gantikan, walaupun dia belum jadi tersangka. Supaya apa? Supaya dia bisa fokus dengan masalah hukumnya. Karena percuma dia dalam posisi itu, dia pun tidak akan bisa kerja dengan baik. Kalau apalagi melayani masyarakat. Jadi saya pikir setiap pemimpin punya ketegasan untuk menghadapi kasus korupsi. Terima kasih. Baik, sudah jelas tanggapan dari calon gubernur nomor urut 2. Kami persilakan Bapak Hasan Basri untuk memberikan tanggapan balik terhadap tanggapan sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Zumi Zola. Mohon Pemerintahan diperhatikan. itu tidak bisa dibawa seperti perusahaan. Kalau terjadi penyimpangan diganti dengan uang kita, itu tidak bisa, Pak. Ya, menyala aturan gitu. Pemerintahan itu ada aturan, ada regulasi. Kalau salah dari sisi administrasi dan itu menyangkut apa betul, ya diganti oleh bersangkutan. Bukan seorang pemimpin yang mengganti, salah gitu. Ya. Ya justru kita nanti bisa ditangkap KPK, salah gitu. Jadi oleh sebab itu kita tetap berpegang kepada aturan perundang-undang yang berlaku. Kalau itu salah, ya salah gitu. Kalau itu misalnya ya menyangkut kebijakan, apalagi dengan ASN yang sudah ada ini, administrasi pemerintahan itu sudah jelas aturannya. Ya, jadi tidak bisa diatur-atur dengan kalau membela anak buah diganti uang pribadi, tidak bisa. Pemerintahan kok tidak bisa. Ya. Jadi oleh sebab itu hati-hati. Saya pikir ke depan andai kata Bapak jadi gubernur, andai kata ya, jangan membuat kebijakan yang seperti itu, berbahaya dan itu menyalahi aturan perundang yang berlaku. Saya pikir demikian dan terima kasih. Terima kasih, Lord. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, segmen 5 telah berakhir. Debat antara 2 kandidat tadi. Kita nanti akan masuk ke segmen 6 yang merupakan segmen penutup, dan sekali lagi mohon diberi kesempatan agar para calon yang kita dukung ini bisa berbicara dengan jelas, didengarkan oleh seluruh pemilih di Provinsi Jambi. Selanjutnya kita saksikan dulu apa yang akan lewat di depan kita. Ingin diyakinkan mengapa mereka pantas memilih Bapak untuk menjadi gubernur. Silakan, waktunya 2 menit. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Seluruh rakyat Jambi, Bapak-Bapak Ibu sekalian berbahagia. Baikkah itu tim HBA dan tim Pak Zumi Zola. 5 tahun sudah saya menjadi gubernur Jambi. Yakinlah bahwa apa yang saya buat pada 5 tahun itu belum memenuhi harapan masyarakat Jambi. Pastilah ada kelemahan. Ya, saya yakin juga ada kelebihan. Oleh sebab itu, bahwa pemimpin itu pada dasarnya adalah amanah. Apa yang dia pimpin pada dasarnya adalah bagaimana mempertanggungjawabkan depan Allah SWT. Dalam Al-Quran disebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu itu pemimpin. Setiap kamu itu diminta pertanggungjawab kepemimpinan kamu.
Kalau dengan rakyat bisa ditipu, tapi dengan Allah tidak bisa ditipu. Jadi oleh sebab itu saya sudah bertekad bahwa andai kata saya dipercaya Rakyat Jambi, ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi gubernur periode kedua, saya akan melanjutkan, akan menghibahkan diri saya untuk kepentingan masyarakat Jambi dengan Pak Edi Purwanto. Yakinlah bahwa Jambi ini harus lebih baik, harus lebih maju di masa-masa akan datang. Itu yang kita harapkan, Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian berbahagia, oleh sebab itu kami mohon dukungan dari rakyat Jambi. Silakan apa yang kami buat selama ini tolonglah dinilai. Kalau memang itu baik, ya kami serahkan kepada rakyat Jambi. Kalau ada terjadi kekurangan, itu tanggung jawab kami pribadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tenang dulu. Kami mohon tenang dulu. Hal yang sama akan kami minta dari Bapak Zumizola Zulkifli. Ya. Masyarakat Jambi ingin diyakinkan bahwa Bapak pantas dipilih untuk menjadi gubernur. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka, baik yang di sini maupun di rumah? Waktunya 2 menit. Bapak Ibu hadirin sekalian, ada di sini maupun juga di rumah, di seluruh provinsi Jambi, apabila kami dipercaya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala menjadi gubernur Jambi bersama dengan Bapak Fahri Umar menjadi wakil gubernur Jambi, tata kelola pemerintah yang baik dan bersih akan kami wujudkan. Akan kami mulai dari diri kami sendiri, akan kami turunkan kepada aparat pemerintah Provinsi Jambi melalui pembinaan dan pendekatan moral. Dan dari poin 1 dan 2 tersebut, kami akan bekerja dengan strategi seperti yang telah kami utarakan di muka tanpa adanya perbedaan. Kami siap bekerja untuk dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, agama, dan budaya, dan tentunya juga untuk faktor-faktor pembangunan lainnya. Meminjam seloko adat Jambi, pemimpin itu ibarat pohon besar di tengah padang, daunnya rimbun, tempat berteduh di waktu panas, tempat berlindung di waktu hujan, dahannya kuat, tempat bergantung, batangnya besar, tempat bersandar, akarnya panjang, melingkar, tempat bersilo. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini, saya beserta dengan Bapak Fahri Umar, dengan segala kerendahan hati, mohon doa restu, mohon bantuan, mohon dukungannya, karena tentunya ini tidak bisa dapat kami capai tanpa dukungan seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Bersama rakyat Jambi, kita wujudkan Jambi bisa lebih baik. Salam 2 jari. Baik, mohon tenang dulu Bapak Ibu sekalian. Kita sudah sampai ke segmen ke-6. Kita sudah mendengarkan pernyataan-pernyataan terbaik dari putra-putra terbaik Jambi. Saya yakin semua yang sudah beliau sampaikan dilandasi niat tulus, tekad yang kuat untuk membangun Provinsi Jambi, untuk membangun negeri. Bagimu negeri, kita berbakti. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Kedua calon gubernur kita saling berpelukan, saling bersalaman. Itu tandanya kita cinta Indonesia. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan sama-sama berdiri.